kita sudah membuat ECS cluster. Maka kita akan melanjutkan prosesnya untuk membuat task definition. Kita klik tombol back di sini, atau kita klik pada view cluster, dan kemudian kita sudah punya cluster namanya cluster demo. Langkah berikutnya, kita membuat task definition. Kita klik. Nah, apa itu task definition? Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa yang mudah dimengerti, task definition itu adalah metadata yang ditulis dalam bentuk JSON atau JavaScript Object Notation, dan di dalam metadata itu atau dalam task definition itu mengatur bagaimana ECS nanti menjalankan Docker container. Jadi di dalam task definition kita mengatur image yang akan digunakan untuk membuat kontainer, kemudian juga akan terisi informasi portnya, entah port 8180 seperti yang kita pelajari sebelumnya, mungkin juga 8080 dan seterusnya, kemudian jumlah memorinya dan jumlah CPU yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau kita ingin membuat Docker container, maka kita mulai dari task definition ini. Sebab di dalam task definition, kita nanti akan mengatur atau membuat dokumen metadata dalam format JSON yang menentukan bagaimana ECS ini akan menjalankan Docker container. Maka kita awali dengan menekan tombol Create New Task Definition, dan ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil, Fargate, EC2, dan External. Karena sebelumnya kita menggunakan EC2 pada saat membuat ECS cluster, maka kita pilih EC2 saja, kita klik, lantas kita lanjut ke tahap berikutnya, kita tekan tombol Next Step. Di sini kita perlu mengatur task definition yang akan kita bentuk. Mulai dari namanya, di sini task definition name silakan isi nama, misalnya task definition demo, dan kemudian requires compatibilities-nya EC2. Kita sudah punya EC2-nya. Task rule-nya kita biarkan kosong, network mode-nya default. Lantas task memory, misalnya kita gunakan memori jumlahnya 300 MB, dan CPU-nya katakanlah kita gunakan 250 saja. Dan ternyata di blok merah karena ada informasi task CPU unit must be an integer greater than or equal to 256. Jadi harus lebih besar daripada 256 atau sama dengan 256. Maka kita isi saja 256. Dan selanjutnya kita bisa menekan tombol Add Container untuk menambahkan image yang nanti akan menjadi kontainer pada Docker. Baik, kita buat kontainer dengan mengklik tombol Add Container, dan kemudian kita atur kontainer apa yang akan kita buat berdasarkan image yang ada di dalam Docker Hub maupun yang ada di dalam ECR. Sebagai contoh, kita membuat kontainer name-nya, katakanlah Nginx seperti ini, atau kita tulis Jubilee ID Nginx. Atau kalau Anda ingin menggunakan yang lain, Anda bisa pakai Apache misalnya. Terserah. Di sini Anda bisa menggunakan Apache, Nginx, dan image apapun yang ada di dalam Docker Hub bisa Anda jadikan kontainer. Jadi untuk variasi, bagaimana kalau kita menggunakan Apache? Silahkan Anda gunakan Apache kalau Anda ingin membuat server yang bekerja pada Apache untuk pemrograman PHP misalnya, untuk membuat WordPress, dan seterusnya. Kemudian image-nya silakan Anda masuk ke dalam Docker Hub. Kita gunakan saja yang sudah ada. Lantas kita klik Docker Hub, Container, kita klik Explore, dan selanjutnya kita akan cari Apache. Di sini ada Apache, kalau kita gunakan kata kunci Apache, maka yang ditemukan adalah HTTPD. HTTPD ini adalah Apache. Kemudian silakan kita klik pada HTTPD, dan nanti kita cari informasi bagaimana cara menggunakan image ini. Kita gulung ke bawah, dan kalau kita lihat contoh-contoh penggunaannya, create a Docker file misalnya, di sini ada from HTTP 24. Nah, HTTPD ini adalah nama image-nya. Anda bisa copy atau Anda ketik ulang di dalam Amazon ECS. Pada kotak isian image kita ketik HTTPD, kemudian .2, 2.4. 2.4 adalah versinya. Jadi kita ingin menggunakan image Apache versi 2.4. Seperti yang ini, kita lihat HTTPD .2, 2.4. Oke, itu adalah image-nya. Nanti Amazon Web Service akan mengontak langsung ke Docker Hub. Lantas untuk kotak cek private repository, di sini tidak kita aktifkan. Memori limitnya kita pakai nilai default, atau kalau tidak Anda bisa atur 300. Kemudian untuk port mappings,
Nah, port mapping ini perlu Anda isi. Kalau kita lihat pada Docker Hub, kita cek pada Docker Hub untuk HTTPD, kalau kita gulung ke bawah, umumnya di sini ada informasi untuk port mapping ya. Coba kita lihat dokumentasinya. Nah, di sini ada port mapping ya. Jadi ada dua nilai di sini, yang depan dan yang belakang. Nanti kita masukkan yang depan ini untuk host port. Jadi kalau Anda lihat di sini ada host port. Dan yang belakang ini untuk container port. Sama seperti yang kita lihat di sini. Jadi host port itu digunakan untuk berhubungan dengan internet. Jadi internet akan menggunakan host port ini. Dan kalau sudah akan diteruskan ke kontainernya menggunakan port yang kita isi. Kalau kita lihat di sini 80, 80, dan 80. Maka kita isi 80, 80, kemudian 80. Lantas bagian lainnya sepertinya tidak ada yang perlu diatur secara khusus. Kita gulung layar ke bawah dan tidak ada yang perlu diatur secara khusus. Kita tekan tombol Add saja. Dan kita sudah punya kontainer. Kontainer namanya adalah Jubilee ID Apache dan image yang digunakan adalah HTTPD 24. Ini akan membuat kontainer untuk server Apache di dalam kontainer dengan nama Jubilee ID Apache ini. Kalau sudah, kita gulung layar ke bawah, dan selanjutnya kita tekan tombol Create. Oke, di sini kita sudah membuat task definition, dan jika Anda ingin mengetahui apa itu task definition, maka silakan buka pada tab JSON. Jadi task definition pada dasarnya adalah dokumen JSON seperti ini, yang fungsinya untuk mengatur bagaimana ECS ini menjalankan Docker container. Jadi di dalam JSON ini terdapat banyak informasi teknis yang mengatur bagaimana ECS itu menjalankan Docker container.